3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadikan bumi dan menciptakan langit serta menjadikan bulan bintang gemintang, bulan rembulan. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah yang menjadikan matahari bersinar terang dan bulan bercahaya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat besar dan sungguh banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Salah satunya adalah kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya. Menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, apa sih bedanya makhluk dengan Khalik? Makhluk tatkala kita melakukan dosa 100 maksiat, maka Khalik akan menyiapkan 101 ampunan. Sang Khalik akan menyiapkan 101 untuk menghapuskan semua kesalahan. Ini sebuah keadilan. Kita tanya, apa itu adil? Adilnya Allah apa? Adilnya Allah adalah tatkala kita melakukan 100 dosa, Allah catat dengan 100 dosa. Tapi ketika masuk dalam bahasan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, tatkala 100 dosa kita lakukan, tapi Allah siapkan banyak ampunan-ampunan untuk kita. Lantas, apa yang membuat kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita tahu bahwasanya kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kalaupun kita akan terus istiqomah berada di dalam sunnahnya, maka from sunnah to jannah. Dari sunnah kita bisa menuju surga, insya Allah. Amin Allahumma amin. Oke, lanjut dalam sebuah bahasan kitab fikih ruqyah Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC. Dalam kitab ini sudah banyak episode yang kita lewatkan, dan insya Allah episode selanjutnya yang saat ini tentang ruqyah di zaman primitif. Sebelumnya ruqyah di dalam sejarah, ya. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Nggak ada ilmu yang paling tua melebihi ilmu pengobatan. Jadi ketika manusia ada di atas bumi ini ada aja gangguannya, baik menimpa dirinya, baik secara fisik, psikis, mental, kejiwaan maupun pikiran. Nah, saat itu manusia mencari penyelesaian dan cara bagaimana bisa berlepas dari gangguan tersebut. Oleh karena itu, nggak bisa kita katakan bahwa ilmu pengobatan ada sejak manusia memiliki peradaban dan ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, pengobatan bukan produk akal pikiran manusia zaman modern. Ilmu pengobatan itu udah tua, seusia umur manusia yang di permukaan bumi ini. Hal ini terungkap melalui studi antropologi terhadap tradisi keyakinan manusia purbakala. Jadi pengobatan ruqyah di zaman primitif, jadi nggak bisa kita pungkiri bersama, ilmu yang paling tua ini adalah pengobatan, ya. Bahkan ada seorang ahli pengobatan di setiap suku kabilah, dan tukang-tukang sihir punya pandangan, penafsiran, dan cara mengobati setiap gangguan-gangguan yang terjadi. Ini menjadi bukti bahwa manusia primitif berusaha mencari rahasia sakit dan penyakitnya, lalu berupaya mencari cara untuk mengatasi rasa sakit dan penyakit tersebut. Mereka juga berupaya menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari ancaman penyakit dan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit. Begitulah pengobatan di awal peradaban manusia di muka bumi ini.
Sehingga kalau kita sudah pahami ini, kita sudah ketahui bagaimana sejarah yang terjadi dalam dunia pengobatan, dalam ruqyah di zaman primitif, maka kita nggak bisa lagi mengelak tentang bagaimana pengobatan itu sendiri. Nah, adanya tradisi membuat persembahan sesajen dan penyembelihan korban yang dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti pohon kayu, gua, gunung-gunung dan sebagainya merupakan sebuah ritual yang diyakini dan mendapatkan pertolongan roh nenek moyang yang sudah meninggal dan juga dapat menjadi upacara untuk meminta ampunan dan kesalahan mereka. Hal ini sudah ada sejak dulu, bahkan sampai sekarang, ya, memuja pohon, gua-gua. Nah, lantas di mana peranan ruqyah? Peranan ruqyah adalah hadir ketika ini terjadi di masyarakat kita, maka ini akan membantu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik-syirik terdahulu yang mereka sudah lakukan, yang ngikut dari zaman terdahulu, bahkan dari zaman peradaban primitif, ya, dari zaman primitif tersebut. Sehingga ruqyah yang kita lakukan, seperti kita punya contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwasanya dahulu sebenarnya jin itu takut dengan manusia. Jin takut dengan manusia. Tapi ketika manusia melewati satu goa, satu lembah, kemudian mereka justru meminta perlindungan kepada penunggu lembah itu. Sambil kalau bahasa kita bilang misi numpang-numpang, anak bagong mau lewat, bahasa kasarnya gitu. Padahal jin itu takut sama manusia sebenarnya. Tapi ketika ini diceritakan Allah di dalam surah Al-Jin, bagaimana jin akhirnya besar kepala. Oh, ternyata manusia itu takut sama gue. Akhirnya gue bikinlah mereka semakin dibikin rasa takut dan terus takut. Inilah sebuah sikap di mana kita orang-orang yang beriman kepada Allah nggak lagi takut dengan hal-hal seperti ini. Biidznillah, dengan izin Allah ini bisa kita hadapi, ini kita bisa tuntaskan, dan dengan izin Allah kita bisa senantiasa mensosialisasikan ruqyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah saya minta maaf juga akan sebuah kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Dan kalau ada sebuah kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.